akan lanjutkan dalam firman Tuhan yang dimananya itu kita akan sharing bersama, ya. Ada firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Andre lewat flyer yang ada. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, ya. Ini bacaan yang sudah sering kita baca berulang-ulang. Tapi ada sesuatu yang baru mungkin yang kita akan alami di bacaan ini. Oke, saya akan bacakan kitab Ibrani. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ada pokok bacaan kita saksi-saksi iman. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat yang ke-6, karena Henok terangkat. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, itu firman Tuhan yang kita akan sharing bersama. Ya. Dan kita semua diberi kesempatan ya untuk sampaikan sharing apa yang kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan siang ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Saya baca prolog. Saya prolognya ya. Oke. Oke, hari ini temanya masih tetap sama ya. Yang kemarin, lanjutan kemarin ini. Membangun iman yang benar. Ya toh, Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 tadi sudah dibacakan ya. Jadi dalam seminggu ini kita terus diingatkan kan untuk membangun iman yang benar. Jika ada iman yang benar, maka pasti ada dong iman yang nggak benar. Apa itu? Iman yang salah lah ya. Mari kita semua renungkan bacaan firman hari ini dan temukan arti iman yang sesungguhnya. Karena kemarin kita telah merenungkan untuk memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, karena hal itu bersifat kekal. Hal itu termasuk dengan membangun iman. Mari kita semua pikirkan apa hubungannya, apa relasinya yang tidak kelihatan dengan pengertian iman ya. Terdapat beberapa tokoh yang memiliki iman yang benar ya. Mari kita semua perhatikan apa yang telah mereka lakukan, apakah mereka percaya kepada Allah atau mereka meminta sesuatu dari Allah dengan beriman. Ya, mari kita renungkan dan benar-benar mengerti pengertian iman yang benar sehingga kita dapat membangun iman yang benar. Karena iman itu kepercayaan kepada Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah ya, to get something ya. Kalau ada memberikan dapat sesuatu ya bonus, mujizat. Oke, itu yang Pak Karel. Kita kayaknya di main room aja Pak ya. Ya, main room aja Pak. Ya. Tanya beberapa orang aja ya. Ya. Pak Bambang, Pak Sulfiana. Ya, oke. Suster Gaby mungkin baru pertama kali ikut ya. Ya, saya sudah japri itu apa? Apa itu skor? Ya. Sudah. Saya sudah japri. Sudah? Ke dia. Nah, apa itu skor? Oke. Ya. Kita akan masuk dalam sesi kita akan sharing bersama. Jadi semua diberi kesempatan ya. Semua peserta dalam room ini diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang apa kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca ini dan apa tegurannya bagi saya
Kemudian bagaimana caranya saya memperbaiki teguran itu supaya saya hidup lebih baik dari hari kemarin. Dan saya punya komitmen untuk terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oh, Uh, GB terhapus kah? Barusan saya kirim. Iya, iya, ya, hapus, Pak. Oh ya, oke, Kirim. saya kirim lagi. Oke, saya kirim lagi ya. Terus skor saya saya kirim. masih ada Pak, kameranya yang mati Pak. Enggak, maksudnya saya barusan kirim secara japri apa itu skor. Rupanya enggak sengaja terhapus Pak. Ini saya kirim lagi. Apa skornya saya kirim lagi. Oh gitu. Ya. Ya. Sudah terima? Inang Gebi sudah terima? Itu apa itu skor? Sudah, Pak. Oke, good. Ya, nggak apa-apa dibaca aja supaya mengerti dulu. Nanti boleh sharing ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya berikan contoh lah, ya toh. Biar saya aja dulu. Supaya atau Ya, ada yang ya. atau Ibu Diana ada yang mau disampaikan? Skornya? Gitar gitu. Ibu Diana lagi sibuk ya. Ya. Pak Bambang? Oke. Ya, kalau nggak ada, oke saya kasih contoh aja lah ya. Ya, bukan berarti saya enggak, ini kan sering kita baca nih. Bukan apa-apa, saya sering itu. Ibrani kan paling sering itu. Kenapa Pak Karel? Ayat hafalan. Ya enggak? Di DK. Kalau nggak hafal itu suruh ulang, kan besok suruh tulis lagi. Kan begitu dulu waktu di DK. Ya, DK dulu, di GKPP. Ya, Ibrani 11 ayat 1 kan. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu harus hafal. Itu, ini Ibrani. Jadi Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 kan hari ini ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 itu mengajarkan bahwa iman adalah kunci kan. Kunci untuk apa? Untuk berkenan kepada Tuhan. Ini iman yang sejati bukan hanya percaya pada yang kelihatan, ya kan? Ibrani 11 ayat 1 kan? Tapi juga yakin akan janji Tuhan walaupun belum melihat hasilnya. Oleh karena itu kita harus terus bertumbuh dalam iman, mempercayai Tuhan dalam segala situasi loh. Segala loh. Dan bukan hidup berdasarkan hanya janji-janjinya. Nah, itulah ya, itu kebenaran ya. Jadi tegurannya apa? Saya ditegur ini. Saya ditegur ya, jangan hidup tanpa iman. Jika ada seseorang yang hanya percaya pada hal-hal yang terlihat, yang kelihatan lah, atau fakta sajalah, atau yang logis sajalah, maka sebetulnya kita tidak benar-benar hidup dalam iman. Kedua, jangan ragu akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan kan iya dan amin. Keraguan bisa apa? Menghambat. Menghambat apa? Ya, pengalaman berkat dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketiga, jangan hanya bergantung pada perbuatan baik tanpa iman. Orang nggak percaya Tuhan pun dia baik kan? Mungkin lebih baik dari kita yang orang Kristen. Ya enggak? Tapi Tuhan tidak hanya melihat perbuatan, tapi juga motivasi kita apa dan keyakinan di dalam iman. Oke, opsinya SKO, opsi perbaikan yang harus dilakukan. Ya, kita harus latih otot-otot rohani kita, ya iman kita setiap hari, bukan setiap minggu aja, nggak setiap bulan, setiap hari dengan percaya pada firman-Nya, walaupun keadaan tampaknya nggak baik-baik saja, sulit, ya enggak? Ya, belajar dari apa? Dari tokoh iman dalam Alkitab aja. Kalau kita baca surat cintanya Tuhan, pasti ada tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Dan kita menerapkan dalam prinsip hidup ya kita semua lah. Dan yang ketiga adalah harus berani melangkah dalam iman. Tidak hanya mengandalkan logika saja. Nah, itulah yang penting ya. Jangan mengandalkan logika manusia. Terus setia mencari Tuhan dalam doa, baca surat cintanya Tuhan. Karena Tuhan kan berjanji untuk memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini janji Tuhan loh. Ya, kapan tuh? Ya, kita nggak tahu lah waktunya Tuhan.
Yang terakhir, R terakhir, rencana. Komitmen. Komitmennya apa? Harus hidup berdasarkan iman, bukan karena melihat. Tetap percaya kepada Tuhan, walaupun saya belum lihat hasilnya. Sudah ada hasilnya? Belum. Saya masih sport jantung nih. Siapa yang membayar Zoom ini nanti sebentar lagi jatuh tempo ini semua harus dibayar. Saya tetap aja percaya, pasti ada. Ya. Terus jadikan iman sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Itu yang terjadi. Dan itu saya alami. Terus jalani hidup kita yang terus mencari perkenanan Tuhan. Dengan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Amin. Itu aja. Pendek aja Pak Karel. Ya. Terima kasih Pak Andre. Ya, saya sampaikan skor untuk kita tentang kebenaran, ya. Oh, Karena ini iman. Bu Diana sudah buka mikrofonnya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Ya, silakan. Silakan Bu Diana. Ya, boleh, Iya. silakan. Iman itu tidak serta-merta kita alami ya. Iya. Tapi dari Betul. bertumbuh sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, ya. Tidak mudah juga kan? Iya. Ada proses. Ada proses. Banyak hambatan. Tapi kalau kita tetap mempercaya Tuhan, apa yang kita imani itu terjadi. Dan butuh proses, yaitu dengan kita membaca Tuhan, kita punya jam doa, kita waktu untuk menyembah Tuhan, bukan hanya ke gereja ya, tapi di rumah itu penting. Kita punya mesbah doa di rumah itu menguatkan iman kita, memperteguh iman kita. Jadi dengan iman itu kita akan mengaplikasikan dalam berbuat kasih, iman, pengharapan dan kasih, karena kasih yang lebih besar. Jadi lewat iman kita bertumbuh, semakin bertumbuh akan menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi iman tanpa perbuatan pun mati kan. Jadi iman yang sesungguhnya adalah bahwa lewat iman kita menjadi berkat buat orang lain. Lewat pengalaman kita bersama Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi pengalaman kayak hari Jumat kemarin ya. Ada teman persekutuan doa ibu-ibu. Suaminya sudah meninggal, dia punya anak. Banyakkah? Ada 4. Yang masih sekolah ada 3. Jadi 5 agak berat. Tapi dia tidak pernah meminta, tapi Tuhan menggerakkan kita untuk melihat keadaan dia ya. Akhirnya aku berikan sembako gitu ya hari Jumat itu. Tapi itulah intinya bahwa kalau kita memberi dengan tulus gitu, tidak memikirkan, tidak berburuk sangka gitu. Besoknya itu Pak Andre, tanpa saya pikirkan itu Tuhan ganti gitu dengan melalui orang lain. Jadi dengan iman kita menjadi berkat. Iman yang bertumbuh, iman yang mati. Iman tanpa perbuatan agaknya mati. Itu sih Pak Andre. Terima kasih. Mantap. Inang Diana. Ya. Oke, terima kasih Ibu Diana Simanjuntak ya. Saya beri kesempatan untuk mana? Hilang, terlempar mungkin. Terlempar mungkin ya. Iya, terlempar ya. Barusan keluar apa? Ya. Hilang sinyalnya. Pak Bambang masih ada sama kita ya? Pak Bambang. Ya, Pak Bambang masih. Silakan Pak Bambang. Ya, gimana Pak? Ya, silakan Pak. Skornya Pak. Halo. Skor. Ya. Skor Pak. Skor. 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 Gimana? Suara bagus kan? Sekarang oke. Sekarang bagus. Boleh. Ya. Ya Pak, kita dari Ibrani 1 sampai 16 Pak ya, skor yang saya dapatkan 1 sampai 6 Pak. Coba nanti saya Pak tak pindah dulu Pak, ini kembali ke posisi tadi soalnya saya pikir
Bentar Pak, bentar. Ibrani Baik. 11, Ibrani 11. Ayat 1 sampai 6 aja. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 Pak ya. Ya. Jadi skor yang saya yang pertama, skor kan dari SKOR itu, Ya. sasaran atau kebenaran yang saya dapatkan dari pembacaan di Ibrani 11 ini. Sebenarnya ya di ayat 1 itu Pak. Ya, di ayat 1 itulah yang menjadi dasar pengertian kita, keyakinan kita, iman kita. Memang disitulah bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang sesungguhnya itulah iman itu. Kemudian kalau kita baca terus, bagaimanakah iman yang sesungguhnya itu yang kita harus miliki? Ya, ada contoh-contoh seperti Henokh, Pak ya. Contoh Henokh saja di ayat yang kelima. Jadi kebenarannya saya tetap di ayat 1 tentang pengertian iman itu. Tapi contohnya itu adalah Henokh, ya Henokh karena iman. Henokh itu dalam kehidupannya dia meyakini, mengimani, yakin dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya karena kan iman kita kan tertuju hanya di dalam Kristus itu. Ya karena Kristus adalah Sang Firman, Kristus adalah Tuhan Allah Juru Selamat kita yang kita imani itu. Meskipun kita tidak melihat, tapi itu menjadi dasar di kita bahwa kita meyakini kuasanya. Nah, itulah iman. Bahwa tidak ada nama lain yang ada di kolong langit ini yang memiliki kuasa dari segala kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Itu sebuah iman. Nah, itu dibuktikan di dalam kehidupan kita. Nah, dari iman yang kita memang tidak melihat bagaimana Yesus itu sendiri yang kita memang tidak pernah melihat, tetapi oleh karena kuasanya yang kita rasakan dan segala sesuatu yang kita harapkan dinyatakan dalam kehidupan kita itu terbukti, itulah iman. Itu sebabnya iman menjadi dasar kita. Makanya Tuhan katakan oleh karena iman kamu bisa memindahkan gunung. Ya. Oleh karena iman sebiji sesawi pun, artinya sekecil apapun kita memiliki iman, maka itu memiliki kuasa yang luar biasa. Tentu iman kita kepada Tuhan. Seperti yang Henokh itu, Pak. Henokh itu kan hidupnya terus dia memiliki iman yang luar biasa. Sehingga dengan kehidupan imannya dia itu dalam itu maka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga pada akhir hidupnya oleh karena iman ya dan hidup berkenan kepada Allah, maka Henokh tidak perlu melalui proses kematian itu langsung diangkat. Itu Pak skor yang saya dapatkan kebenarannya itu. Kemudian tegurannya bahwa kita diingatkan, saya diingatkan bahwa kita harus memiliki iman. Nah, bagaimana supaya iman itu timbul dalam kehidupan kita? Maka di dalam firman Allah katakan untuk menimbulkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, maka kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melengkapi kehidupan kita. Meski setelah kita mendengar, yakin, percaya, kemudian kita memperlengkapi dengan pengetahuan firman Allah. Tidak cukup dengan kita percaya saja, mendengar dan percaya, tetapi kita meyakini dan melakukan. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Tuhan. Karena iman itu akan menimbulkan hikmat dalam kehidupan kita. Maka menuntun dalam hikmat itu kan memberikan kemampuan yang tidak mungkin kita bisa lakukan, Itu sebuah hikmat daripada Allah. Itu yang disebut dengan hikmat itu. Nah, itu oleh karena iman. Itu Pak. Jadi itu. Oleh karena itu saya ditegur bahwa kita harus menjaga iman kita. Dalam kehidupan kita, jagalah, rawatlah iman kita.
dan supaya kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan hidup kita berkenan pada Allah luar biasa. Kemudian perbaikan ya karena kita manusia ya. Kadangkala kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kadangkala kita juga diperhadapkan satu permasalahan-permasalahan yang menggoyahkan iman kita itu, Pak. Ya itu yang jadi apa? Tadi teguran perbaikan ya terus kita harus berjaga-jaga, waspadalah. Karena segala sesuatu terjadi bukan karena kita tidak berjaga, tapi kesempatan oleh kuasa iblis atau orang-orang yang memiliki siasat jahat kepada kita. Makanya kita harus berwaspada, berhati-hati. Kemudian rencana saya, karena ini iman itu menjadi dasar kehidupan kita seperti yang dia Ibrani 11:1, maka saya punya rencana. Ya tentu saya minta peranan kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus terus menyertai saya. Itu terus Pak di dalam doa saya agar supaya saya tidak jatuh dalam ya katakan dalam dosa, melakukan hal dosa yang sudah saya lakukan. Sehingga keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu boleh saya taklukkan. Amin. Di dalam Yesus Kristus. Itu Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Apalagi di Manado ya, banyak pala-pala putih ya. Baru tadi pagi makan tiru Tuhan, Pak. Oh. Mungkin banyak gangguan. Masih baru Manado. Pak, enak sekali Pak. Sembiki Pak. Sembiki itu waluh itu Pak. Luar biasa. Ada waluh, ada telo, ada apa? Ketela, ada kuning, ubi. Kalau kuning itu. Ada milu Pak. Milu itu jagung. Jagung. Ya. Oh milu, bahasa Meladunya. Ya. Bahasa Meladunya. Bukan milu, bukan milu. Milu. Oke. Ya. Terima kasih Pak buat kesempatan. Tuhan memberkati. Oke. Ya, lanjut Pak Karel. Oke. Nah, ya kita tinggal bertiga di tempat ini dan Ibu Diana. Ya. Ini adalah pembacaan kita hari ini. Semua kita sudah sering baca. Tapi ada satu kebenaran yang saya lihat di sini. Ya. Yang mungkin belum pernah kita pikirkan ya. Menurut ayat yang ketiga ya. Right. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terlempar nggak Pak Karel? Oh enggak. Ya. Ya, back to normal. Ya, sudah kembali Pak Karel. Masih tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Ya, terlempar. Oke. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Right. Sebenarnya kalau kita baca ini kelihatannya apa ya? Jelimet, apa tuh jelimet Pak? Ya. Ruwet. Ya. Yeah. Kita lihat sekarang ini dari apa yang tidak kita lihat. Agak aneh. Tapi itulah iman. Ya. Jadi kita mulai start dengan iman, ya, perjalanan iman dan sampai pada tujuan itu dengan iman. Karena kita percaya semua bahwa kita berlangkah berjalan dengan iman. Mungkin ada satu ya contoh ya, mungkin bisa juga menjadi pengalaman atau contoh bagi kita. Misalnya saya mungkin mau ke Purwokerto ya. Saya tahu kan Purwokerto di mana ya. Tapi kan saya tidak akan sampai di Purwokerto kalau saya tahu saja. Iya, betul. Nah, saya harus melangkah, harus jalan, harus naik mobil katakanlah. Naik mobil, lewat tol katakanlah. Nah, di jalan itu pasti ada tantangan, ada persoalan, ada macam-macam. Nah, apa saya berhenti di tengah jalan?
Enggak. Karena tujuan saya itu sampai ke Purwokerto, ketemu Pak Andre gitu. Ya. Apapun yang masalah di jalan, ya mungkin bahan gembos atau apa, tapi saya berusaha supaya sampai di Purwokerto dengan selamat. Amin. Kemudian nanti saya sampai Purwokerto, ketemu dengan Pak Andre, saya bersuka cita. Amin. Kita memulai sesuatu dari iman, walaupun kita belum melihat apa yang terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi ya bukan iman namanya itu. Itu bukti yang kita sudah lihat. Jadi kita percaya apa yang belum terjadi itu iman. Apakah iman itu segampang itu? Tidak mudah, saudara. Ada banyak persoalan, tantangan. Ya, ada iman jangan-jangan. Pernah dengar ya? Ada iman jangan-jangan. Ya, apa itu iman jangan-jangan? Tuhan berkata pada murid-muridnya, peliharalah iman supaya nanti kalau aku datang, apakah ada iman di bumi? Nah, banyak kali kita beriman. Oh, saya berdoa dan itu pasti terjadi. Di jangan-jangan ada suara-suara lain masuk gitu. Oh iya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ayo, iman jangan-jangan. Ragu-ragu kita. Iya, Ada betul. ragu-ragu nggak sampai. Nggak Kita sampai. ragu-ragu berjalan nggak sampai di Purwokerto. Ya, Iya, betul. di jalan. Ya, nah, ini. Saya punya pengalaman seperti itu. Jadi kita mulai start dengan iman. Dan harus melangkah dengan iman. Dan kita akan sampai juga dengan iman. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, saya apa itu komitmen saya. Ya, saya tetap percaya bahwa Tuhan saya yang sudah memimpin saya sampai sekarang ini. Amin. Tuhan itu juga ya yang akan memimpin saya sampai akhir hidup. Pak Bambang sudah senja ya, mau sore Pak Bambang ya, tapi kita percaya bahwa Amin. dengan iman Tuhan akan memimpin kita sampai kita dipanggil Tuhan. Terima kasih Pak Andre. Haleluya, amin. Oke, very good. Oke, ya memang itu adalah proses ya. Proses yang harus kita lalui karena Tuhan apa? Rindu proses, ya enggak? Kita kan anak-anaknya mau diproses. Ya. Seperti kalau nggak diproses ya endingnya seperti apa? Seperti orang yang menerima apa? Mujizat dari Tuhan kan? 5 roti 2 ikan 5.000 lebih. 3.000 lebih ya? Makan sampai kenyang. Ya enggak? Ada masih ada sisa kan 12 bakul. Ya enggak? Coba. Modalnya apa? 5 roti 2 ikan. Yang makan 5.000 lebih, belum termasuk wanita dan anak-anak. Pada waktu Yesus disiksa, disalib, kemana yang 5.000? Nggak ada, karena mereka hanya fans, hanya follower, pengikut. Nah, yang ada di waktu Yesus disalib hanya 12 murid, hanya murid-muridnya saja. Jadi kita jangan berhenti sampai di fans atau follower. Kita harus jadi murid sampai disciple, gitu. Kita harus jadi murid. Jangan bangga loh saya pengikut Kristus loh. Pak Bambang saya udah pengikut sejak tahun sekian. Apakah kita jadi muridnya? Kalau jadi pengikut, apakah jangan-jangan kita sama dengan orang yang 5.000 orang yang makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Waktu Yesus disalib kemana? Yang 5.000 nggak ada, satupun nggak ada. Nah, jangan-jangan seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Karel. Kita masuk ke sesi terakhir ya, United Prayer. Silakan Pak. Kita masuk dalam sesi terakhir, doa bersama ya. Ya. Ibu Diana, apa yang mau didoakan Ibu? Ibu Diana? Iya Pak Karel. Halo Ibu Diana. Anakku Daniel. Monitor. Ya, itu sudah jawab Pak. Pak Karel dia jawab. Mungkin Pak Karel jaringannya kan? Ya, silakan. Ya, anakku yang di Kalimantan. Halo, ya. Anak yang di Kalimantan, yang siapa? Daniel kah? Oh iya. Iya Pak. Iya. Bekerja di Kalimantan ya? Iya. Oke. Iya Pak. Iya. Sudah berkeluarga dia di Kalimantan. Banjarmasin ya? Di Kalimantan Selatan. Belum Pak, masih lajang. Masih umur 24, mau 25.
Oh ya, oke. Daniel ya, oke. Ada lagi? Tidak ada? Pak Bambang kapan pulang, Pak? Ke Singosari ya? Pak Bambang, oh Pak nggak monitor, Bambang, dia lagi keluar dia. kapan kembali ke Singosari, Pak? Segera kembali. Ya nggak mau dia, Ya, makanannya enak-enak di Manado. Makan enak-enak semua. Gimana tuh makan enak? oke ya. Itu dia, akhirnya di mana ada. Motor Silakan ya. Pak Karel, Oke. ngomong apa tadi sama Pak Bambang? Tadi Pak Karel ngomong Pak Bambang tinggal pergi. Dia bilang, kapan Pak Bambang pulang ke Bukan, bukan. Singosari? Silakan, Kenapa silakan, enak, silakan, Pak. enak makan-makan enak terus di sana? Udah lah. Pak Karel, silakan Pak Karel. Halo, Pak Karel. Ya. Kapan pulang, Pak? Ke Malang, Pak? Dia nggak mau pulang dia. Saya nanti Makan enak terus. bulan depan, Pak. Oh, Bulan depan Bulan apa depan. tak? oke. Mari kita akhiri. 1 bulan. Ya, mari kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Kita berdoa untuk anak Daniel yang kerja di Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin mungkin ya, dari anak dari Ibu Rosdiana Simanjuntak. Mari kita berdoa. Bapak juga bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan sudah memberi kami pengertian lebih mendalam lagi Tuhan. Walaupun bacaan yang kami dengar iman sudah sering kali kami baca, kami lakukan. Tapi kalau hari ini kami dikuatkan lagi Tuhan. Kami tetap percaya bahwa dengan iman kami akan melihat segala kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat sekarang ini itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Tuhan yang membuat sesuatu itu pada waktunya yang tepat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Juga kesaksian dari Ibu dari Sister Gaby Simanjuntak. Ya. Bagaimana Tuhan panggil dia dalam pelayanan dan studi Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk Sister Gaby dalam studinya, dalam pelayanannya Tuhan, masa depannya Tuhan, teman hidupnya Tuhan. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Amin. Tuhan tuntun dia. Tuhan tuntun dia dari kecil, mengenal Engkau yang benar, dan sampai sekarang kami percaya Tuhan juga tuntun dia. Kemana Tuhan tempatkan dia? Apakah itu sebagai penginjil, apa itu sebagai gembala, apa itu sebagai guru. Ya. Tetapkan imannya Tuhan. Supaya dia tetap beriman kepada Engkau bahwa dimanapun Tuhan tempatkan Sister Gaby, itulah rencana yang terbaik Tuhan buat bagi dia. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama siang sore hari ini untuk anak kami Daniel, anak dari Ibu Rusdiana yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati dia. Satu hal Tuhan yang kami percaya, doakan, walaupun dia jauh dari orang tua Tuhan, kami minta kepada surga proteksi dia dan kuasa dalam Tuhan dari segala macam tantangan dalam kehidupan dia Tuhan. Sebagai anak muda Tuhan dalam pergaulan, terutama Tuhan, untuk dia tetap ingat akan Engkau Tuhan, yang memimpin dia, yang membuat pekerjaan, yang menguatkan dia Tuhan dalam pekerjaan setiap hari. Berkati anak kami Daniel Tuhan yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih Tuhan, kuatkan juga Ibu Rusdiana dalam pekerjaannya, dan apapun dilakukan Tuhan. Aku buat semua itu berhasil tepat pada waktunya. Pak Bambang yang masih beristirahat di Manado Tuhan, bersama dengan keluarga di sana. Amin. Biarlah sukacita ini menjadi bagian dan bahagia mereka bersama. Pertemuan keluarga besar yang ada di sana Tuhan. Dan saatnya Tuhan panggil kembali ke Malang dan kembali dalam pelayanan untuk Pak Bambang. Pak Andre Tuhan kami berdoa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kelangsungan lingsum ini Tuhan. Amin. Lingsum ini Tuhan ada banyak orang yang diberkati Tuhan. Amin. Lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom. Amin.
Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami tahu kalau kami sudah memulai bahwa Tuhan juga yang akan meneruskannya. Amin. Dan Amin. iman kami percaya Tuhan. Dana yang dibutuhkan untuk Lingsum ini Tuhan sudah siapkan. Bagian Yes. kami untuk menggapainya Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Dengan iman kami melihat bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau waktu yang lampau Tuhan sudah tolong Pak Andre dengan segala persoalan yang dihadapi dalam Lingsum ini. Tuhan sudah memberi jalan keluar. Kami percaya juga Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Tuhan juga yang akan menolong Pak Andre. Bahkan menolong semua orang yang terlihatnya untuk Amin. memberi dana Tuhan untuk Lingsum ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita melihat bahwa mujizat itu masih terjadi. Amin. Mujizat itu masih nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk kehidupan hamba sendiri Tuhan. Apapun yang aku lakukan dalam rumah tangga, Engkau berkati. Segala kebutuhan kami Tuhan Engkau akan cukupkan. Dan kami tetap percaya dari iman. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Kami akhiri Tuhan pertemuan Zoom kami pada siang sore hari ini. Dan ucapan syukur. Dan kiranya damai dan berkat sukacita daripada Tuhan Allah, Bapa kita. Pengampunan dari Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus. Dan penyertaan dari Roh Kudus akan menguatkan kami semua menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Walaupun kami belum tahu apa yang terjadi. Dengan iman kami melihat bahwa Tuhan yang akan memimpin dan memberkati kami. Amin. Segala kebutuhan kami Tuhan yang cukupkan. Kebutuhan untuk rohani kami juga untuk jasmani kami. Kami terima berkat Tuhan siang sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Karel, Pak Bambang, Terima kasih. Ibu Diana, thank you ya. Tuhan berkati sampai Ya, ketemu terima kasih Pak Andre. minggu Terima kasih depan. Pak Karel. Mantap.